Ini kan sudah diatur dalam undang-undang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk dukungan kami terhadap proses penegakan hukum itu adalah menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu loh. Sampai hari ini pun masih sakit. Ya itu, kembalikan uang masyarakat dulu, audit berapa ratus miliar, nggak mau tuh gantiin duitnya dia, ngapain? Perseteruan Dr. Richard Lee dengan Dr. Samira alias Doktis sampai kini masih memanas. Dan yang mengejutkan, Dr. Richard Lee pada tanggal 22 Januari kemarin resmi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Gugatan pra-peradilan yang diajukan dokter spesialis kecantikan itu resmi terdaftar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan. Adapun sidang perdana akan digelar pada tanggal 22 Februari mendatang. Sebelumnya Dr. Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman 12 tahun penjara atas laporan Doktif terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Lantas apa alasan Dr. Richard Lee mengajukan gugatan pra-peradilan Polda Metro Jaya? Artinya begini loh, bahwa kita itu menggunakan hak yang sudah diatur dengan undang-undang. Justru kami itu mendukung proses penegakan hukum. Bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum itu salah satunya adalah melakukan check and balances, yaitu bagaimana kita ini benar-benar bersama-sama mengawal proses penegakan hukum, supaya proses penegakan hukum itu berjalan di tracknya, on the track, begitu loh. Jadi kami ini justru mendukung Polda Metro, menghormati Polda Metro, menghormati penyidik Polda Metro dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya. Dan kami yakin juga kok bahwa Polda Metro juga, penyidik Polda Metro juga menghormati hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi tujuannya bukan gini, jangan benturkan antara seolah-olah pra-peradilan ini berarti kami melawan Polda Metro, bukan. Justru kami ini mengajukan itu tujuannya adalah untuk melakukan dukungan, support kepada proses penegakan hukum, begitu loh. Artinya, pra-peradilan ini kan sudah diatur dalam undang-undang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk dukungan kami terhadap proses penegakan hukum itu adalah menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu loh. Ini bentuk support kami agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Begitu. Jadi bukan kami seolah-olah bahwa wah kami ini tidak menerima, bukan itu. Justru bentuk support kami, bentuk dukungan kami terhadap Polda Metro Jaya terhadap penegakan hukum adalah menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu. Iya, tentu saja artinya kita mendukung proses penegakan hukum terkait dengan laporan yang ada di Polda Metro Jaya. Yang artinya karena kami mendukung proses penegakan hukum, perlu kita lihat nih check and balances itu apakah berjalan dengan baik. Ini tujuannya adalah justru support, begitu loh. Tidak ada dengan tujuan-tujuan yang lain. Tujuan kami hanya mensupport agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kalau untuk sidangnya sendiri coba dicari tahu ya. Saya belum cek lagi karena kan kita tunggu panggilan resmi ya. Tapi apakah sudah muncul tanggal sidangnya, karena banyak berita yang sudah beredar, tapi nanti coba dicek lagi lah kepada pihak yang berkewenangan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu aja. Tapi tujuan utama kami adalah kami ini menghormati proses hukum. Dan kalau masalah bukti dan lain-lain, biarkanlah itu kewenangan dari pihak-pihak yang berkewenangan, begitu loh. Yang pasti, ya kami mendukung proses penegakan hukum. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kami agar transparan, kredibel, dan bentuk suportif kami kepada penyidik Polda Metro Jaya, begitu ya. Kondisi Richard Lee tidak pada pemeriksaan, absen dengan alasan sakit. Di sisi lain itu, Doktif sebagai pelapor juga sempat dikabarkan sakit. Meski sempat datang ke Polres, tidak dilanjutkan pemeriksaan karena sakit. Usai ditetapkan menjadi tersangka, penyidik Polda Metro Jaya kembali melakukan pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee untuk dilakukan pemeriksaan, namun Dr. Richard Lee absen dengan alasan kesehatan. Ya,
Dr. Richard Lee mendadak jatuh sakit hingga harus mendapat perawatan. Meski sudah memberikan surat keterangan sakit dan meminta penundaan pemeriksaan, penyidik Polda Metro Jaya tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan yang diajukan Dr. Richard Lee begitu saja. Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan persnya menyebut akan mendalami ketidakhadiran Richard Lee yang disebut-sebut dalam kondisi sakit. Berbeda dengan Dr. Richard Lee, seterunya, Doktif, meski dalam kondisi sakit tetap datang ke Polres Jakarta Selatan dengan menggunakan kursi roda dan infus di lengan tangannya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan Undang-Undang ITE atas laporan yang dibuat Richard Lee. Lantas apa tanggapan dari pihak Dr. Richard Lee setelah mendengar kabar Doktif jatuh sakit? Dan seperti apa kondisi Richard Lee sendiri saat ini? Sampai hari ini pun masih sakit. Justru itu, begini loh. Dr. Richard ini benar-benar dalam kondisi yang sakit dan masih dalam pantauan dan pantauan dokter begitu loh. Ya kita doakan bersama dong agar mendapatkan kesehatan dan kesembuhan yang baik begitu loh. Kita support. Amin. Sama halnya dengan ketika saya juga mendengar bahwa Doktif juga sakit begitu loh. Saya juga mendoakan agar Doktif segera mendapatkan kesembuhan begitu loh. Kita jangan berpikir negatif lah terhadap suatu peristiwa. Nanti dikatakan bahwa Doktif sakit nih, bener nggak? Nggak perlu kita pertanyakan. Tidak ada orang pingin sakit, semua orang itu pingin sehat. Mana ada sih orang pingin sakit? Iya kan? Ya tentu karena katakanlah hari ini Dr. Richard sakit, saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Dr. Richard juga segera mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Karena Doktif saya juga dengar sakit, saya juga mendoakan agar Doktif mendapatkan kesembuhan dan kesehatan begitu loh. Agar apa? Proses hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya begitu. Ya artinya pertama pihak penyidik itu pasti menghormati kepastian tentang hukum ya. Nah ada surat yang disampaikan, tetapi kami juga akan melakukan klarifikasi apakah yang bersangkutan benar sehat. Nah makanya kemarin kami sampaikan kepada penyidik untuk informasi ini, alasan ini berimbang untuk kita bisa memvalidasi kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kami juga akan nanti berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat izin sakit tersebut, apakah memang dalam kondisi sakit atau ada alasan tertentu. Ini juga kita harus bijak ya, menerima tidak sepihak. Tetapi kan hal-hal tersebut kan tidak harus kami sampaikan kepada publik. Kami juga memiliki suatu cara untuk dalam penanganan suatu perkara ini biar tidak gaduh. Cukup mendoakan yang terbaik untuk Doktif agar mendapatkan kesembuhan. Kan tadi saya sudah sampaikan. Tapi kalau ditanya bagaimana pendapat saya rasa orang sakit tidak perlu kita komentari ya. Biarkanlah Doktif mendapatkan kesembuhan begitu aja, segera dipulihkan kesehatannya, itu doa saya. Enggak sih, sebenarnya Doktif memikirkan kok mungkin ya pusing ya. Dia tuh bilang mungkin ya karena Doktif sesama teman sejawat kan, juga pusing mikir. Kok rasanya kok Doktif itu kok tega banget gitu ya. Doktif melaporkan seorang DRL gitu dengan ancaman yang 12 tahun plus 5 itu kan sebenarnya sebagai dokter gitu kan ada rasa kayak nggak tega gitu. Nah itu yang membuat tekanan batin gitu. Ketidakhadiran Richard Lee memenuhi undangan Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan rupanya berakibat panjang. Meski mengaku dalam kondisi sakit, Polda Metro Jaya disebut-sebut akan mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan penjemputan paksa jika pada tanggal 4 Februari mendatang Dr. Richard Lee kembali mangkir. Meski masih berupa opsi, dugaan penjemputan paksa terus dinarasikan kubu Doktif yang memang sedari awal berhadap demikian. Lantas apa kata kuasa hukum Richard Lee menanggapi isu penjemputan paksa terhadap kliennya yang masih tergolek sakit? Kita lihat nanti ya, maksudnya begini. Kalau ditanya apa yang akan terjadi nanti ya kita nggak bisa ngomong lah. Tapi kan saya sampaikan, per hari ini Dr. Richard itu masih dalam kondisi yang sakit. Bahkan legalitas dan semua keterangan surat dokternya semua sudah jelas. Bahwa memang Dr. Richard perlu istirahat, begitu loh. Orang sakit justru ingin sehat. Mana ada sih orang sehat ingin sakit? Maka dari itu kita nggak usah lah berpikiran hal-hal yang negatif, begitu loh. Jadi janganlah kita menyatakan bahwa benar nggak sih ini sakit atau tidak, enggak lah. Orang sakit pengen sehat, orang sehat nggak pengen sakit kok. Percayalah begitu loh. Saya tidak mau berandai-andai.
Saya yakin kok penyidik Polda Metro Jaya selama ini berlaku humanis. Saya tahu betul itu penyidik Polda Metro Jaya sangat humanis, menghormati hak-hak orang lain. Dalam artian kalau memang yang dipanggil sedang sakit, saya yakin dihormati kok itu. Saya yakin sekali. Jadi kalaupun nanti tanggal 4, kita sekali lagi tidak mau berandai-andai. Kalau memang keadaannya Dr. Richard sudah sehat dan sudah bisa mengikuti proses hukum, saya bisa yakinkan bahwa memang Dr. Richard akan mengikuti proses hukum dengan baik, begitu loh. Tapi selama ini saya yakin Polda Metro Jaya sangat humanis. Sama halnya dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang sangat humanis. Ketika memang ada orang yang diperiksa sedang dalam keadaan sakit, ya tentu saja diberikan izin untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu, begitu loh. Itu yang terutama kan kesehatan. Orang sehat baru bisa mengikuti proses hukum. Kalau orang sakit, bagaimana bisa mengikuti proses hukum, begitu loh. Ayolah, kita nggak usah berandai-andai. Kita ikutin, kita doakan supaya Dr. Richard mendapatkan kesembuhan. Saya juga mendoakan supaya dokter detektif juga mendapatkan kesembuhan. Itu menurut saya jauh lebih positif lah. Tidak usah kita berandai-andai yang lain-lain. Menurut saya itu aja sih. Permintaan pelapor sah-sah saja untuk lakukan penahanan, itu kan haknya seorang orang yang merasa menjadi korban. Keadilan juga mungkin menurut yang bersangkutan, kita harus mengkaji kembali. Kami kan juga harus menyesuaikan dengan KUHP dan KUHP yang baru ya. Nah, makanya kita harus mengedepankan azas kemanusiaan kepada masyarakat. Tapi yang kedua, kita harus juga melihat, kita akan mengklarifikasi apakah benar dalam kondisi sakit. Maka yang orang-orang berkompeten kan bukan penyidik. Artinya harus ada dokter yang mengkaji langsung terhadap kondisi sakit yang bersangkutan. Baik Dr. Richard Lee maupun Doktis kini sama-sama menyandang status tersangka usai keduanya saling melaporkan. Meski begitu, Doktis tetap menolak usulan restoratif justice yang terus digaungkan dari pihak Richard Lee. Sikap Doktis yang tetap pada pendiriannya melanjutkan proses hukum tampak dari langkah yang ditempuh, yakni membuka posko pengaduan untuk para korban terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan Richard Lee. Dan yang mengejutkan, Doktis menyebut kerugian para korban yang melapor ke BPKN mencapai ratusan miliaran. Dan seperti inilah cerita Doktis yang menolak ajakan damai oleh Richard Lee. Masih lah, iya masih. Sampai detik ini tadi pun masih. Meskipun dibayar 5 miliar. Enggak. Tetap nggak mau ya, Dok? Kerugian ratusan miliar kok mau bayar? Sekarang logikanya gini, kerugian ratusan miliar. Ya, Dokter kan bikin posko pengembalian kerugian tomat putih dan DNA lele sama stem cell. Ternyata konsumen yang melaporkan ke BPKN itu ternyata jumlahnya 275 miliar. Terus yang bayar 270, enggak misalnya ini. Ternyata yang melaporkan masyarakat itu 275 miliar. Dia ganti Dokter cuma 5 miliar. Terus yang ganti 270 miliar itu siapa? Dokter. Mikir pakai otak ya Sun ya, DRL ya. Nggak akan mungkin Dokter mau ganti 270 miliar sementara kamu petentang-petentang naik Rolls Royce, nggak punya apartemen. Dokter yang gantiin uang masyarakat, emang lu siapa Sun? Gitu loh, lu yang balikin duit mereka, lu yang tanggung jawab. Jadi jangan pernah ngomongin 5 miliar, 10 miliar, ratusan miliar, balikin dulu. Udah itu aja. Sekali lagi Dr. Richard pasti menghormati proses hukum. Kami menghormati proses hukum. Kami menghormati penyidik begitu. Jadi nggak ada kalau dikatakan bahwa ada mangkir atau apa, tidak. Dr. Richard menghormati proses hukum dan akan hadir ketika kondisi kesehatannya memang sudah pulih begitu. Ya itu kembalikan uang masyarakat dulu, audit berapa ratus miliar, nggak mau Dokter gantiin duitnya dia ngapain? Kalau dia cuma ngasih, misalnya dia cuma ngasih 5 miliar kerugiannya 275 miliar, nggak mau siapa Dokter capek-capek 270 miliar suruh ganti. Iya, kembali ke masyarakat seperti apa baiknya. Silakan ke masyarakat, karena kan ini kan sebenarnya delik, bukan delik aduan ya. Ini sebenarnya bukan delik aduan, jadi ini adalah sebenarnya harus gerak pemerintah. Jadi ini kan korbannya masyarakat, jadi nggak bisa dengan Dokter doang, Dokter cabut nggak bisa, itu egois banget, aturannya nggak seperti itu. Tapi kalau masyarakat dia sanggup mengembalikan, ya case-nya kan mungkin akan berubah. Karena kan mungkin ya kalau memang kerugian masyarakat sudah dikembalikan, ya mungkin ya tapi Dokter juga nggak tahu masyarakat maunya gimana ya gitu. Kalau Dokter sih pengennya tetap hukum berjalan supaya ada efek jerak. Enggak. Ini artinya begini loh, selama kooperatif, kita kan bicara KUHP yang baru. Kalau KUHP yang baru itu ada syarat objektif di situ. Syarat objektif adalah kooperatif. Mungkin kalau Dokter Nanang pun hanya jengah doang tapi nggak berani berbuat apa-apa. Tapi kalau Dokter jengah dan berbuat sesuatu. Karena dengan begini Dokter bayangkan ya Allah seandainya nanti di akhirat ada berapa
triliun yang bisa diselamatkan uang masyarakat dari orang-orang seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.